Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Laras Ayu Permai dengan rekan saya Muhammad Aldi Ramdhani dan juga Putri Dian Rahma Maulidia. Di sini di video ini kami akan memaparkan hasil penelitian kami mengenai diskriminasi rasial terhadap mahasiswa etnis Tionghoa di Universitas Mataram dalam proses asimilasi. Oke, kawan-kawan, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara hukum yang jelas memberikan perlindungan terhadap segala bentuk diskriminasi untuk kelompok rentan, kemudian dan kelompok lainnya yang termarginalkan di sini. Tapi khususnya adalah terkait etnis Tionghoa. Tapi dalam pengimplementasiannya dalam sehari-hari itu ternyata masih banyak juga terjadi diskriminasi terhadap etnis Tionghoa gitu. Sejak mereka datang ke Indonesia, awal keberadaan mereka di Indonesia yang banyak mengambil andil pemerintahan Indonesia sudah, tapi mereka di sini tidak memiliki banyak tempat dalam arti masih ada aja diskriminasi. Contohnya aja ketika masa reformasi di tahun 1998, kemudian di berbagai daerah juga terdapat konflik antar etnis, seperti khususnya ini etnis Tionghoa ya. Di Kota Mataram juga terjadi konflik di tahun 1998 yang mengakibatkan sebuah tindak kekerasan terhadap etnis Tionghoa, pembakaran gereja dan sebagainya. Jadi untuk itu etnis Tionghoa atau minoritas ini perlu nih melakukan sebuah asimilasi untuk memudahkan pembauran interaksi antar masyarakat di kehidupan sosial. Tetapi dalam proses asimilasi juga di sini etnis Tionghoa masih juga mendapatkan tindak diskriminasi gitu, khususnya juga bagi mereka yang menjadi mahasiswa juga masih bisa merasakan adanya diskriminasi rasial baik dari etnis lain ataupun dari lingkupnya sendiri. Materi selanjutnya ialah mengenai tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama yang kami ambil ialah sebuah jurnal artikel yang ditulis oleh Rizky Agustin Cahyaningtyas dan Chandra Rahma Wijaya Putra yang berjudul Diskriminasi Terhadap Etnik Tionghoa dalam novel Entrok karya Oki Madasari. Fokus penelitian dilakukan oleh Cahyaningtyas dan Wijaya Putra adalah mendeskripsikan dominasi negara kepada etnis Tionghoa dengan kekerasan dan berusaha mendeskripsikan tujuan dominasi yang dilakukan negara terhadap etnis Tionghoa. Permasalahan yang terjadi pada etnis Tionghoa di Indonesia terjadi secara kompleks, bukan hanya tentang identitas kebangsaannya, melainkan juga masalah politik, ekonomi, dan kebudayaan yang mengalami perubahan. Hal ini terbukti ada beberapa kebijakan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah pada masa Orde Baru yang menyebabkan nama baik etnis Tionghoa dinilai negatif. Permasalahan ekonomi yang rawan di Indonesia menjadi penyebab timbulnya pertentangan warga asli pribumi dengan etnik Tionghoa. Etnik Tionghoa menjadi sasaran empuk massa dalam periode perubahan besar baik pada sektor perekonomian maupun dunia politik di Indonesia. Kebijakan asimilasi pada masa Orde Baru terhadap etnis Tionghoa lebih ditekankan dan cenderung dipaksakan. Tujuannya agar upaya untuk menghilangkan identitas ketionghoaan mereka dan agar mereka lebih memiliki sifat yang keindonesiaan. Dalam novel Entrok, kekerasan yang dilakukan oleh para penguasa dilakukan secara fisik. Literatur kedua yang kami gunakan ialah jurnal yang ditulis oleh Emilia Susanti dengan judul Asimilasi Etnik Cina dengan Melayu yang dipublish pada tahun 2015. Hasil penelitiannya ialah menunjukkan bahwa mahasiswa Tionghoa berkomunikasi dengan baik, ramah, dan harmonis. Faktor-faktor tersebut mendukung situasi yang terjadi adalah karena pimpinan yayasan, dekan, dan pejabat berhasil menciptakan iklim yang kondusif bagi proses asimilasi. Sementara faktor penghambatnya disebabkan oleh adanya status pribadi, status sosial ekonomi, kemampuan pribadi, dan beberapa mahasiswa yang masih belum dapat berkomunikasi dengan bahasa Indonesia dengan baik. Beberapa upaya dan solusi yang dilakukan oleh kampus ini adalah dengan meningkatkan pesan moral untuk beberapa kegiatan di kampus dan membuat kondisi yang kondusif untuk berkomunikasi di kampus. Untuk metode penelitian yang kami gunakan di sini adalah metode penelitian kualitatif. Jadi metode penelitian ini lebih menekankan kepada pemahaman secara mendalam dan menyeluruh terhadap suatu masalah atau permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini
terhadap diskriminasi rasial terhadap etnis Tionghoa daripada sekadar melihat permasalahan secara umum dan mengeneralisasi hal tersebut ke dalam suatu kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif ini lebih menekankan agar pemahaman mendalam itu dapat dirasakan melalui wawancara mendalam dan lain sebagainya oleh peneliti terhadap informan. Metode pengumpulan data yang digunakan di sini ada 3, yaitu wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Wawancara dan dokumentasi menjadi data atau sumber data primer yang kami gunakan sebagai acuan dalam penulisan mengenai diskriminasi ini, sedangkan studi kepustakaan kami gunakan sebagai tambahan data untuk melengkapi data primer yang sudah didapatkan dalam proses wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk kerangka pemikiran di sini kami menggunakan 2, ada konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial yang dikeluarkan oleh PBB pada tahun 1965. Dalam deklarasi ini secara tegas menegaskan bahwa perlunya penghapusan diskriminasi rasial dan segala bentuk dan manifestasinya dengan segera di seluruh dunia, karena jika tidak segera dihapuskan maka tujuan untuk mencapai penghormatan terhadap hak asasi manusia itu tidak akan bisa dilaksanakan. Dalam hal ini negara juga diberikan mandat dalam pencapaian penghapusan diskriminasi rasial ini, baik secara umum maupun di lingkungan pendidikan. Khususnya di lingkungan pendidikan, negara diberikan mandat untuk secara segera mempercepat proses terhadap penghapusan segala bentuk rasisme kepada etnis minoritas yang juga tidak jarang terjadi di lingkungan pendidikan. Selanjutnya untuk konsep asimilasi, pada dasarnya konsep ini adalah proses menuju perubahan dari etnis yang berbeda untuk menjadi sama. Dalam hal ini biasanya ketika terjadi proses asimilasi, etnis minoritas ini akan merubah kebudayaannya atau ciri khasnya menyesuaikan dengan etnis mayoritas agar mereka dapat diterima di lingkungan mayoritas ini. Oleh karena itu dalam proses ini yang banyak melakukan perubahan adalah etnis-etnis minoritas. Beberapa ilmuwan juga atau peneliti bahkan membagi proses asimilasi. Misalnya Gordon membagi proses asimilasi ini ke dalam 7 dimensi, yaitu asimilasi budaya, akulturasi, kemudian struktur perkawinan, identitas, penerimaan sikap, perilaku, dan kewarganegaraan. Jadi itu proses-proses yang biasa dialami oleh etnis minoritas ketika melakukan proses asimilasi. Oke, berlanjut ke hasil dan pembahasan. Di sini pembahasan dari penelitian kami itu pada poin pertama nanti kita akan membahas mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial, kemudian membahas mengenai proses asimilasi mahasiswa etnis Tionghoa, kemudian faktor apa saja yang menjadi faktor yang mempengaruhi asimilasi mahasiswa etnis Tionghoa, kemudian juga diskriminasi terhadap mahasiswa Tionghoa dalam proses asimilasi itu bagaimana, kemudian juga tentang bagaimana peran pemerintah dalam menghapus diskriminasi rasial. Nah, langsung ke pembahasan yang pertama mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial ini, di mana diskriminasi rasial ini kembali lagi merupakan suatu penolakan terhadap HAM dan kebebasan mendasar. Tapi kadang tindak diskriminasi ini tidak jarang dan tanpa disadari pun terjadi karena dukungan pemerintah melalui berbagai kebijakannya yang dalam bentuk apartheid, seperti apartheid, pemisahan, dan juga dukungan sebagian masyarakat melalui doktrin supremasi ras, warna kulit, keturunan, asal-usul, bahkan sampai etnis. Khususnya ini membahas tentang etnis Tionghoa. Nah, kemudian diskriminasi ini kemudian menjadi sebuah masalah, menjadi sebuah masalah dan musuh bagi masyarakat, bukan saja masyarakat dalam suatu negara, tetapi juga ini menjadi musuh bagi masyarakat internasional. Dan keinginan masyarakat internasional tersebut kemudian dijabarkan dalam United Nations Declaration of the Elimination of all forms of racial discrimination. Nah, selanjutnya juga ada di tanggal 21 Desember 1965 di sini Majelis Umum PBB di sini memberikan kekuatan hukum yang mengikat semangat nih tentang penghapusan diskriminasi rasial dengan menerima konvensi
internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial. Nah, bagaimana dengan di Indonesia sendiri? Di Indonesia kemudian dalam di MPR, ketetapan MPR nomor 17 MPR 1998 di sini ada tentang HAM dan didorong oleh rasa tanggung jawab untuk memajukan dan menegakkan HAM dan pembangunan hukum di Indonesia. Di sini pemerintah Indonesia kemudian memutuskan untuk mengajukan rancangan undang-undang tentang pengesahan konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial yang telah diterima oleh masyarakat internasional sebagai sebuah perangkat internasional di bidang HAM yang posisinya cukup penting. Nah, kemudian dalam pembahasan mengenai proses asimilasi mahasiswa etnis Tionghoa nih, kemudian pertanyaan bagaimana nih asimilasi mahasiswa Tionghoa di lingkungan Universitas Mataram, di lingkungan kampus. Jadi sebenarnya ketika melihat asimilasi yang terjadi di sini itu sudah cukup berjalan, dinilai cukup berjalan. Ini kami dapatkan melalui data yang kami lakukan dalam penelitian, di mana memang di sini etnis Tionghoa, etnis minoritas itu sudah melakukan penyesuaian terhadap lingkungannya, terhadap lingkungan mayoritas, terhadap masyarakat lokal, di mana bahasa mungkin mereka menyesuaikan dengan bahasa masyarakat lokal, kemudian juga dengan pakaian. Kemudian yang paling penting adalah nilai-nilai yang mereka bawa dalam etnis Tionghoa. Di sini sudah agak hilang, tapi masih ada seperti perayaan tahun baru, mungkin mereka sudah agak jarang melaksanakannya. Ini terjadi karena perbauran antar masyarakat etnis Tionghoa dan juga masyarakat lokal di sini sudah terjalin cukup baik gitu. Materi selanjutnya ialah faktor yang mempengaruhi asimilasi mahasiswa etnis Tionghoa. Terdapat dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong di dalam lingkungan kampus ini ialah tidak adanya perbedaan yang berarti di antara mahasiswa etnis Tionghoa maupun mayoritas. Lalu yang penghambatnya ialah adanya perbedaan ciri-ciri fisik, kurangnya pengetahuan terhadap etnis masing-masing, dan juga perasaan takut terhadap kekuatan dan kebudayaan lain, dan terisolirnya kehidupan kelompok etnis dalam masyarakat. Sementara di lingkungan masyarakat, faktor pendorongnya itu ialah masih adanya toleransi yang kuat di antara keduanya, yang dibuktikan dengan saling berbagi makanan dan lain sebagainya. Lalu terdapat juga faktor penghambat yang diantaranya ialah masyarakat Tionghoa ini seringkali masih menutup diri untuk berinteraksi dengan sekitarnya. Faktor hambat lainnya juga ialah kurangnya penerimaan dari kaum mayoritas kepada etnis Tionghoa yang menjadi minoritas. Materi selanjutnya mengenai diskriminasi terhadap mahasiswa etnis Tionghoa dalam proses asimilasi, baik yang disadari maupun yang tidak disadari, itu sebenarnya tetap terjadi, walaupun tadi sudah dijelaskan bahwa dalam proses asimilasi itu sebenarnya diskriminasi itu sudah tidak terlalu terlihat. Dalam pasal 1 Konvensi mengenai penghapusan diskriminasi rasial terhadap diskriminasi rasial dijelaskan bahwa diskriminasi rasial dapat diartikan sebagai segala bentuk pembedaan, pengucilan, pembatasan, dan pengutamaan berdasarkan ras, warna kulit, keturunan, kebangsaan, dan lain-lain yang mempunyai maksud atau tujuan untuk meniadakan atau merusak nilai-nilai atau hak-hak yang dimiliki oleh suatu etnis. Biasanya diskriminasi ini muncul karena terjadi proses atau hal-hal yang menjadi prasangka yang dapat membedakan antar etnis ini. Di Indonesia sendiri, seperti tadi sudah dijelaskan di awal, bahwa diskriminasi rasial ini sangat disorot ketika reformasi tahun 1998. Namun dalam prosesnya yang sampai saat ini, diskriminasi itu sudah agak berkurang, namun masih tetap terjadi jika kita tilik lebih dalam. Dalam kasus mahasiswa etnis Tionghoa di Mataram ini, ada beberapa bentuk diskriminasi yang baik disadari maupun tidak disadari terjadi kepada mereka. Yang pertama, dalam bidang pendidikan, etnis Tionghoa ini, mahasiswa etnis Tionghoa ini dalam tradisi keluarga mereka cenderung diarahkan pada jurusan-jurusan yang berkaitan dengan perekonomian, karena ada pandangan dalam
masyarakat maupun bahkan di dalam etnis Tionghoa sendiri bahwa mereka tuh lebih cocoknya ke masalah perekonomian dan perdagangan, sehingga anak-anaknya itu lebih diarahkan pada jurusan-jurusan yang mempelajari masalah itu, sehingga dapat memberikan beban bahkan terhadap anak. Mereka itu tidak dapat memilih jurusan mereka sendiri, padahal kebebasan untuk memilih pendidikan itu sudah dijamin oleh negara. Selanjutnya dalam berpakaian, mahasiswa Tionghoa ini dalam tanda kutip itu harus merubah penampilan supaya mereka itu diterima di lingkungan mayoritas. Karena di Mataram ini kita lebih ke timuran, jadi adat-adat kesopanan itu masih sangat dijunjung, sehingga masyarakat etnis Tionghoa atau mahasiswa etnis Tionghoa ini kayak lebih dipaksakan atau tanda kutip dipaksa untuk menyesuaikan untuk menggunakan pakaian-pakaian yang sopan. Meskipun ada anggapan itu sebagai menghormati, sebenarnya kebebasan berpakaian itu adalah suatu hal yang dijamin di dalam suatu masyarakat. Tidak perlu mewajibkan seseorang untuk melarang dan sebagainya, bahwa ketika masyarakat etnis Tionghoa ini menyesuaikan itu sebenarnya mereka itu telah membatasi hak mereka untuk berpakaian. Selanjutnya dalam pernikahan, beberapa kasus ditemukan bahwa dalam penelitian kami bahwa dalam etnis Tionghoa yang masih kental adatnya, bahwa orang tua ini kadang juga melarang anaknya untuk berpacaran, apalagi sampai menikah dengan mereka yang ada di luar etnis Tionghoa. Padahal hal ini adalah bentuk pelanggaran yang secara tidak disadari adalah diskriminasi terhadap anak mereka. Dalam undang-undang kebebasan menikah itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa tidak boleh suatu perkawinan berlangsung tanpa adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, dan laki-laki serta perempuan itu berhak untuk menentukan pilihannya sendiri dalam perkawinan dan pernikahan. Jadi ketika ada larangan dari keluarga sendiri itu merupakan bentuk diskriminasi atau pembatasan. Sedangkan dalam terakhir itu dalam hak waris, ternyata dalam penelitian kami ditemukan bahwa dalam budaya Tionghoa itu beberapa yang masih sangat kental itu ternyata wanita atau perempuan di etnis Tionghoa itu tidak mendapatkan hak waris, padahal dalam konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial, hak untuk mendapatkan waris itu sudah dijamin. Tapi dalam kasus masyarakat etnis Tionghoa ini dalam budaya yang masih kental, ternyata ditemukan bahwa itu hanya didapatkan oleh laki-laki, dan perempuan di etnis Tionghoa itu tidak mendapatkan hak waris. Lalu apa peran pemerintah dalam menghapus diskriminasi rasial ini? Negara itu sudah diberikan mandat dalam oleh PBB dalam konvensi itu, bahwa negara itu diwajibkan atau diharuskan untuk mendorong segala bentuk upaya-upaya untuk menghapus segala diskriminasi rasial. Dan Indonesia yang sudah meratifikasi konvensi ini juga seharusnya sudah melakukan upaya-upaya yang serius untuk melakukan penghapusan dalam diskriminasi rasial ini. Dalam konvensi pasal 2 ini sudah dijelaskan secara detail tentang mandat terhadap negara dalam penghapusan diskriminasi rasial ini. Namun dalam kasus mahasiswa etnis Tionghoa ini ternyata kita temukan bahwa kepekaan pemerintah dalam menghapus diskriminasi rasial yang terjadi itu masih sangat rendah. Artinya pemerintah belum terlalu terlibat karena mungkin menganggap bahwa diskriminasi rasial yang terjadi merupakan bentuk pelanggaran HAM yang tidak berat, sehingga penyelesaiannya itu tidak harus melibatkan pemerintah. Oke, sebagai penutup sekarang ada kesimpulan. Kesimpulannya ini adalah dalam proses asimilasi mahasiswa Tionghoa yang terlihat berjalan baik-baik saja, terdapat beberapa hal yang dianggap biasa justru merupakan bentuk diskriminasi. Diskriminasi itu datang dari orang lain dan bahkan dari keluarga sendiri. Peran pemerintah di sini dalam menghapus diskriminasi yang terjadi masih minim, karena mungkin menganggap diskriminasi yang terjadi bukanlah hal yang perlu melibatkan pemerintah. Terima kasih dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.